Customer, kembali lagi bersama saya Rara. Sore hari seperti ini sepertinya enak sekali ya menikmati semilir angin yang sejuk dan juga ditambah dengan view yang sangat indah seperti ini. Pastinya Smart Customer di rumah penasaran kan saya sedang berada di mana? Nah, saat ini saya sedang berada di Taman Gerbang Klaster Royal Palem. Di video kali ini saya ingin membahas tentang peruntukan taman pada sebuah klaster itu sebenarnya untuk apa sih. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah seorang narasumber, yaitu Mas Fitra dari tim Landscape Citra Raya City. Yuk ikuti saya, kita temui Mas Fitra. Selamat sore Mas Fitra. Sore Mbak Rara. Ya, gimana kabarnya Mas Fitra? Sehat Mbak Rara, kita harus sehat. Gimana Mbak Rara, sehat kan Sehat hari ini? juga, sehat selalu. Iya. Jadi Mas Fitra, bersediakah hari ini menemani saya untuk melihat-lihat taman di Gerbang Royal Palem, Mas Fitra? Siap, siap. Tapi sebelumnya saya minta Mbak Rara pakai helm dulu. Oh ya? Karena untuk pengunjung ataupun tenaga pekerja di sini harus wajib menggunakan helm. Oke, Untuk saya pakai sebagai ya. pelindung diri kita. Baik-baik, saya pakai. Jadi untuk semua visitor di proyek ini wajib mengenakan helm ya Mas Fitra ya? Pastinya wajib. Oke. Nah Mas Fitra, kira-kira nih materi apa nih yang ingin Mas Fitra sampaikan untuk Smart Customer di rumah nih? Untuk kita ini selamat datang dulu ya Mbak Rara untuk Smart Oh, Customer ya. di Klaster Citra Raya, Klaster Royal Palm ya, khususnya di Citra Raya City Jambi. Terima Nah, kasih. sudah di welcome dengan Taman Royal Palm itu sendiri. Nah, sebelum kita mengulas nih, Mbak Rara mengulas taman di Klaster Royal Palm ini, Oke. tentunya Smart Customer ini perlu diketahui bahwa dalam memilih berinvestasi di properti, kita memiliki tolak ukur, harus memiliki tolak ukur dan indikator. Nah, dari kita ada tujuh indikator yang harus kita perlu ketahui Mbak Cukup Rara. banyak ya, 7? Ya, itu pun mungkin kita sudah diminimalisir lah. Oke, Gitu. boleh dijelaskan satu persatu ya? Ya, yang pertama kita harus memilih lokasi perumahan itu yang sangat strategis. Strategis. Itu ya. Yang kedua kita kualitasnya bangunan, kualitas rumah kita harus baik. Gitu. Yang ketiga ada utility juga harus baik dan lengkap. Ya. Yang keempat juga ada facility juga harus baik dan lengkap dan memfasilitasi melayani semua warga penghuni di sini. Oke. Nah, yang kelima itu ada environment atau lingkungan. Nah, lingkungan yang baik juga harus perlu kita pertimbangkan untuk memilih investasi di properti ini. Yang keenam itu ada servis ya. Kita juga mengedepankan servis untuk pada para penghuni ataupun pengunjung di kawasan perumahan ini harus memiliki servis yang baik, servis yang ramah, servis yang responsif. Oke, Nah, yang terakhir nih? Yang terakhir nih tentunya kita harus melihat juga brandnya, brand properti. Tahu sendiri kan brand kita seperti apa ya, Citra mumpuni ya. Sangat mumpuni gitu. dan sudah internasional ya Mas Fitra ya? Nah, taman sendiri Mbak Rara, taman itu masuk dalam indikator yang kelima, Oke. yaitu environment atau lingkungan. Betul. Gitu. Saya jadi penasaran nih Mas Fitra, gimana? Apakah kita sudah bisa langsung jalan-jalan lihat tamannya Mas Oh, Fitra? siap. Nah, jadi kita ini Smart Customer ya Mbak Rara ya. Kita ini sudah masuk dalam gerbang Klaster Royal Palm. Oke. Nah, taman di Klaster Royal Palm ini berkonsep tropis yang diselaraskan dengan modern klasik, yang bentuk rumah hunian kan modern klasik nih di Klaster Royal Palm. Nah, tanaman-tanamannya tuh kita mengacu pada iklim tropis. Oke. Jadi ada beberapa bentuk tanaman di sini, jenis tanamannya mulai dari tanaman palem ya, palem sadeng, kemudian ada tanaman heliconia, kemudian ada calathea ya, kemudian ada araria kuning. Nah, taman ini sendiri sebenarnya ini fungsinya adalah untuk membuat nyaman, membuat asri ya, atau membuat lingkungan menjadi sejuk. Ya, karena tropis kan biasanya dia memiliki fungsi untuk lingkungan menjadi sejuk. Seperti itu Mbak Rara. Mungkin selain sebagai penyejuk lingkungan, ada faktor-faktor lain nggak sih kenapa memilih tanaman tropis? Mungkin dari segi perawatannya atau gimana Mas Fitra? Atau cocok dengan lingkungan yang ada di sini? Nah, dari jenis tanaman nih Mbak Rara. Dari kalau jenis tanaman nih Mbak Rara, kita sebenarnya ada beberapa fungsi setiap tanaman ya. Khususnya untuk calathea dan pisang-pisangan ini atau heliconia ya. Oke, yang ini Nah, ya? ini selain untuk menyejukkan tadi lingkungan, tanaman ini juga berfungsi untuk menyerap polusi udara. Oh
Ya, polusi udara. Jadi menyerap unsur-unsur polutan Oke. yang ada di udara sehingga menciptakan suatu udara yang segar. Seperti itu. Kemudian perawatannya pun kalau tadi dibilang perawatan agak mudah gitu ya. Cukup dengan menyiangi saja. Menyiangi, kita mendangir pohon, mendangir media tanahnya, kemudian apa namanya? Membuat daun-daun kering itu Oke, saja sih. dibuang daun-daun Gitu. keringnya ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut lagi Mas Fitra tanaman lainnya Ya, di sini ada kita kan sekarang berdiri pada rumput ya. di atas rumput. Ya, rumput ini jenisnya rumput Jepang ya, Mbak ya. Oke, rumput. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin rumput Jepang. Rumput Jepang ini kenapa kita pilih rumput Jepang? Karena memang perawatannya ini tidak begitu rumit dan dia apa namanya? Rumput Jepang ini tidak mudah tumbuh. Tidak mudah tumbuh nggak secara gondrong menggerombol gitu ya, ya. nggak gondrong gitu kan. Gitu. Kalau dengan rumput gajah lainnya kan cepat gondrong, ada rumput liarnya Oke. juga. Nah, cara perawatan ini smart customer, jadi perawatan untuk rumput Jepang ini hanya di siangin rumput liar aja. Oke, Ya, dicabutin aja dicabutin gitu ya. rumput liarnya, kadang sesekali untuk dipotong. Oke, Ya. tidak perlu harus dipotong secara berkala seperti Tidak rumput perlu. yang lain ya. Ya, kalau rumput lain mungkin rumput gajah yang cepat gondrong itu mungkin benar. secara berkala kita harus potong gitu ya. Kan rumput Jepang ini mungkin kelihatan kita lihat kondisional gitu. Oke. Kelihatan sudah gondrong sekali baru kita potong gitu. Nah, yang kedua nih Mbak Rara. Ya. Nah, kalau dalam penataan taman nih Mbak Rara, kita harus memperhatikan gradasi tinggi tanaman dan gradasi fungsi tanaman serta gradasi warna nih. Oke. Ya. Pertama kita untuk ground cover ini kan kita rumput nih. Penutup tanah Ya, penutup tanah, ground cover itu rumput. Nah, kemudian nanti dilanjutkan kepada tanaman semak nih untuk melihat gradasi ketinggian nih. Dari rumput kita pilih nih tanaman yang kedua untuk tingkatannya adalah araria kuning nih. Oh, yang ini. Ya, araria kuning. Kenapa kita pilih araria kuning? Heeh. Karena kita mau melihat visualnya itu gradasi warnanya ada gitu ya. Oke, dari hijau. Darah hijau menjadi kuning, kuning, gitu ya. ya. Kalau misalnya hijau ke hijau kan agak ini ya, agak monoton monoton ya. Seperti tidak terlihat mungkin ya kalau Iya. di kejauhan ya. Betul gitu. Hmm. Jadi kita mungkin lihat ke sini Mbak Rara. Oh, boleh. Nah, jadi dari sini kan kita lihat nih ada peruntungan rumput Jepang kemudian ke tanaman araria kuning. Nah, araria kuning ini jenisnya tanaman semak nih Mbak Rara. Oke. Ya, dia bisa juga untuk fungsikan untuk border Pembatas. pembatas taman ya antara penutup tanah sama tanaman semak. Oke, jadi taman itu mungkin lebih terlihat bentuknya dengan tanaman-tanaman. Ya, seperti lebih ini ya. muncul dia, karakternya lebih muncul Oke, gitu kan. betul. Untuk tanaman semak sendiri Mas Fitra, kira-kira itu kriterianya tinggi berapa ya? Kalau untuk tanaman semak ini di bawah 1 meter. Di bawah 1 Ya, meter? di bawah 1 Kalau meter. yang di atas 1 meter tanaman apa namanya? Kalau di atas 1 meter kayak pisang-pisangan, kemudian kalatea ini masuk tanaman jenis perdu. Oh, perdu. Iya, Oke. perdu. Dia agak batangnya agak keras gitu kan, Oke, gitu juga. begitu. Jadi ada tingkatan mulai dari ground cover tadi penutup tanah sejenis rumput, Ya. kemudian ada tanaman semak sejenis araria dan lain-lain ya, banyak ya. Kemudian kita masuk ke tanaman perdu. Ya, ini pisang-pisangan ini tadi. Kita pakai ke tanaman pisang-pisangan. Nah, terakhir itu jenis tanaman yang kita tanam adalah paling besar pohon. Makanya kita di sini kita pilih jenis pohon palem sadeng. Karena memang kita berkonsep di sini adalah cluster royal palm ya, smart customer. Jadi kita harus munculkan aksen pohon royal palm itu sendiri. Nah, Mas Fitra, saat ini kan kita sedang berada di sebuah spot nih. Saya sangat tertarik nih Mas Fitra dengan tanaman-tanaman yang merambat ini. Mungkin Mas Fitra bisa kasih sedikit penjelasan ini tanaman apa ya? Nah, tanaman yang merambat di atas itu namanya adalah Thunbergia putih. Thunbergia. Ya, Thunbergia putih ini sebenarnya ini berasal dari Asia Afrika sih, antara Asia dan Afrika gitu ya. Cuman memang bisa hidup di daerah tropis gitu. Ini karakteristiknya jenis Thunbergia ini berdaun lebar, dia sangat cepat merambat, cocok untuk tanaman merambat untuk ke atas ataupun di pergola, sangat cocok karena memang tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian rimbun, dia memiliki ada bentuk bunga berwarna putih dan ungu sebenarnya, cuman kita pilih yang putih. Yang putih ya? Iya, gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke tanaman yang di atas pot ini, Mbak Rara. Tanaman ini kita pilih
yaitu Taiwan Beauty. Taiwan Beauty, Iya, sesuai ini. namanya ya, Iya. cantik. Cantik. Heeh. Kita pilih yang warna ungu, sebenarnya ada warna lain. Cuman kita pilih warna ungu karena kita mau melihat gradasi warnanya. Nah, sekarang kita menuju spot yang lainnya Mbak Rara ya. Ada spot yang Ada lainnya. Kita kan belum masuk ke dalam tamannya ya. Oke. Sebenarnya tamannya itu dipenuhi dengan pohon aja sih. Cuman Oke. jenis pohon kita perlu tahu kan. Boleh, Smart boleh. Customer. Mari kita ke lokasi. Yuk, ikuti kami ya. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi di dalam area gerbang Cluster Royal Palm. Nah, kita lihat sendiri kan, Smart Customer. Di sini hanya dipenuhi dengan pohon aja, tidak terlalu banyak pohon semak karena kita memang fokusnya untuk human ya, manusia bisa beraktivitas di sini gitu kan. Khususnya untuk penghuni Royal Palm saja gitu kan. Private lah untuk taman itu sendiri. Nah, pohon yang kita tanam di sini Mbak Rara, jenisnya pohon Pinus marcusi. Pinus marcusi. Oke. Jadi pinus ini aksennya biar ke lebih terkesan di perbukitan atau pegunungan, lebih dingin gitu, asri ya. Jenis pohonnya seperti yang ada. Kemudian kita ada pohon penuduhnya sendiri juga, pohon trembesi kita. Yang mana tuh Mas Ya, Putra? pohon trembesi bisa dilihat. Nah, itu bisa dilihat pohon trembesi Oh seperti iya iya. itu. Jadi dia memang bentuk tajuk pohon trembesi ini memang fungsinya adalah pohon peneduh, Mbak Rara. Pastinya lebar Iya, ya. dia memiliki tajuk yang tinggi dan lebar. Mhm. Jadi bisa menaungi dari sinar matahari. Oke. Gitu. Nggak Kemudian cuma sebagai estetisnya aja ya. betul Ada gitu. fungsinya. Ada fungsinya masing-masing lah Mbak Betul, Rara. betul. Dari mulai pinus tadi sebagai untuk fungsi untuk penyegaran sejuk di area pegunungan. Mhm. Kemudian kita ada juga pohon untuk peneduh, yaitu trembesi tadi. Yang diselingi juga ada pohon sawit tentunya. Kenapa sawit ya Mas Fitra? Karena sawit ini masih jenis palem ya, Oh masih iya, iya. masih jenis kelapa ya. Karena kita memang di cluster, cluster sekali lagi Royal Royal Palm. Palm. Jadi kita ada menimbulkan menyimpulkan ada aksen pohon palemnya itu sendiri gitu. Mungkin itu Mbak Rara dari penjelasan saya nih mengenai taman di klaster gerbang Royal Palm ini gitu. Oke, Smart Customer, kesan yang saya dapatkan setelah berada di Taman Gerbang Cluster Royal Palm ini ternyata nyaman sekali ya untuk duduk-duduk di sini. Ya, jadi Mbak Rara, memang kita sengaja untuk mendesain kontur tanah ini berbukit gitu ya, Berbukit ya. mounting gitu, karena memang untuk lebih berestetika, sehingga juga fungsional juga, bisa untuk duduk-duduk dari pengunjung atau penghuni di Cluster Royal Palm ini. Smart Customer, kalau kita tadi sudah berjalan-jalan melihat suasana Taman Gerbang Royal Palm, nah pastinya Smart Customer juga pasti ingin tahu kira-kira selain jenis tanamannya bagaimana sih untuk treatment atau perawatan tanaman tersebut? Ya, jadi selain kita mendesain atau selain kita memperuntukkan taman jenis tanamannya apa, kita juga perlu tahu untuk cara maintenance-nya. Oke. Gitu, ada treatment khusus untuk tanaman dari berbagai jenis tanaman gitu Tentunya. Mbak Rara. Nanti kita akan jelaskan nanti mungkin di episode selanjutnya kali ya. Oke, Gitu. tunggu ya Smart Customer, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentang treatment tanaman-tanaman. Bye! Wah.